Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Happy holiday buat teman-teman semua dan selamat memperingati Hari Raya Isra Miraj ya buat teman-teman yang muslim. So teman-teman, di Altcoins Update hari ini kita pengen update seputar Manta. Tadi saya sempat voting di grup Telegram, ada Sui, Arbitrum, Manta, dan juga Jupiter. Tapi kelihatannya teman-teman interestednya dengan Manta. So, kita coba untuk review Manta. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya punya chart kosong ya. Jadi, kita belum ada analisisnya. Tapi sebenarnya, saya pribadi sempat ada coba untuk follow up token si Manta ini ya. Dimana kita ngelihat ada opportunity lah untuk dimanfaatkan. Namun, kelihatannya dari segi timing, kelihatannya kita butuh better entry timing karena belum waktunya nih. Tampaknya penguatannya terjadi terbatas diakibatkan oleh Bitcoin dominance-nya juga yang masih terus naik ya, dan ini wajar banget karena barengan sama Bitcoin kan. Kita lihat Bitcoin juga hari ini pada akhirnya setelah tadi malam kita sempat update untuk seputar potensial dia breakout, akhirnya dia mampu meneruskan rally-nya. Nah, ini jadi satu kendala nih untuk token Mantanya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat Manta secara keseluruhan, ini strukturnya sendiri memang masih bullish, trennya juga masih bullish, belum ada kendala ya. Namun kalau kita lihat pergerakan terakhirnya, ini baru ada indikasi nih, ada possibility harga bisa kembali rebound dan akhirnya meneruskan penguatannya. Nah, pertimbangannya itu dari mana? Pertama, teman-teman bisa perhatikan dari sini, ini adalah area resistance ya, yang sebelumnya tuh berhasil di breakout oleh Manta, menyebabkan Manta itu akhirnya rally dengan sangat impulsif. Nah, ini juga menjadi salah satu catatan ya, kenapa saya sempat tadi update ke teman-teman di Telegram juga ya, menyampaikan pandangan seputar token Sleepless AI. Jadi kalau kita ngelihat Sleepless AI ini, dia terkonsolidasi cukup lama, dan ini mirip sekali dengan situasi Manta waktu dia setelah listing di Binance terutama. Jadi dia listing di Binance, konsolidasi, lalu dia berhasil breakout. Nah, kalau AI kan belum nih, dia masih konsolidasi aja tapi belum breakout. Nah, kalau misalkan successfully breakout, saya pikir itu bisa ngasih peluang untuk AI ini ngepump cukup signifikan. Mungkin mengikuti jalur pergerakan daripada si Manta. Ya, itu satu pertimbangan aja teman-teman. Kenapa saya update kan ke kalian. Lalu kalau kita ngelihat dari perspektif pergerakan time frame hourly-nya, setelah dia mampu create higher high, which is di sini ya teman-teman ya. Ini saya anggap dia break, kemudian dia pullback tipis, habis itu dia lanjut naik lagi. Ya, rally-nya sih lumayan signifikan guys so far. Dan setelah itu, kalau teman-teman notice, ini pullback terus sampai ke titik bisa dibilang mendekati area resistance atau support yang ada di sini. Jadi kalau ini saya marking, ya ini more or less ya teman-teman ya. Kita bisa lihat range price-nya di sini. Nah, ya lebih kurangnya. Ini adalah area resistance, now become support, dan sekarang kita lagi berusaha untuk bertahan di atas level tersebut. Nah, yang saya juga perhatikan lagi adalah kalau teman-teman notice di sini, kita bisa lihat ada trend line lah ya, terbentuk pada si Manta. Lalu dia successfully breakout pada trend line tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga berusaha untuk create higher high. Namun ada satu concern yang teman-teman juga tidak boleh abaikan, yaitu saat ini kita berhadapan dengan level SNR pentingnya. Nah, tadi waktu saya putuskan untuk coba masuk di Manta, pertimbangan saya adalah karena melihat di sini tampaknya sudah terkonsolidasi. Lalu dia sudah berhasil breakout juga. Ya, which is teman-teman kalau misalkan Anda ada yang long position atau Anda entered long pada saat dia berhasil breakout, mungkin di sini sudah boleh consider take profit sebagian. Dan setelah harganya terkena rejection, mungkin jadi pertimbangan apakah sebaiknya kalian close full atau mencari opportunity kembali untuk nanti melakukan average up hanya jika seandainya si Manta mampu bertahan di atas area demand ini. That's it teman-teman sekalian. Ya, kalau misalkan ini break, nah ini yang menjadi pertimbangan kita bahwa tampaknya Manta belum ready nih ya. Nah, kembali lagi ke time frame 4 jam. Lalu saat saya entered, lalu kita lihat di sini ternyata dia tidak mampu claim area resistance ini. Saya bisa tadi untuk close lebih early. Jadi saya nggak nunggu sampai kena stop loss ya. Saya cuma lihat bahwa oh gagal nih, invalid nih ya. Saya pikir waktu closing mendekati closing di 4 jam, wah ini kayaknya masih ada peluang lah atau masih ada kesempatan. Tapi tampaknya tidak mampu ya terkonfirmasi untuk bisa claim area resistance atau support yang ada di range $2,9 ini. Nah, itu menjadi area penting buat teman-teman perhatikan atau pantau pada Manta.
Saya pikir akan lebih ideal kalau kalian mau coba untuk manfaatkan, paling tidak setelah dia berhasil break dulu deh dari SNR-nya. Ini berbicara untuk futures market. Meanwhile, kalau kalian yang mungkin planningnya di hold jangka panjang untuk manta, kalian pertimbangkan bahwa ini kalian mau beli di spot, terus kalian mau keep secara jangka panjang. Maka sebenarnya selama kalian bisa dapat harga di bawah $2,9, saya pikir itu adalah area diskon yang cukup menarik. Sebab apa? Sebab posisinya saat ini kita bahkan sudah lebih dari 50% retracement. Ya, ini kalau saya munculkan 50% retracement tuh posisinya pas banget tuh ya di perbatasan. Itu kalau bisa reclaim, dia bakal rally. Tapi kalau misalkan belum mampu untuk reclaim, ya probably harga akan dibawa konsolidasi antara 50% retracement dengan 0,71 ini. Dan apabila nanti sudah berhasil breakout, saya pikir ini akan langsung rally. Jadi kesempatan teman-teman untuk belanja di spot atau kalian mempertimbangkan untuk melakukan akumulasi pada SIM Manta, probably antara range 0,71 atau 0,618%. Itu bisa jadi pertimbangan. Karena kalau saya lihat lagi, ini dari perspektif time frame yang lebih kecil ya, kayak 1 jam. Satu pertimbangan saya yang saya perhatikan adalah, pertama teman-teman, sebelum harganya mampu breakout dari trendline ini, kita sudah lihat bahwa ada indikasi yang cukup menarik. Dia mampu mengalami market structure shift. Jadi di sini ini adalah high point sebelumnya karena dia sempat create lower low. Ya, di sini kita lihat dia break dan dia create lower low. After dia rebound, ini proses retracement yang berlangsung sampai kembali ke range 0,786. Jatuhnya ya, kalau saya marking di sini ya 0,78 lebih kurangnya. Nah, lebih kurang di bawah, atau teman-teman bisa juga marking dengan area demand ini. Ya, demand yang ada di range ini. Jadi begitu dia sampai ke bawah, sampai ke range demandnya lagi, baru kita bisa lihat Manta akhirnya berhasil breakout. Which is sebenarnya ini adalah satu yang saya antisipasi cukup lama ya dalam beberapa hari terakhir. Berkali-kali saya cek, saya post di dalam advance group, saya lihat lagi, loh kok ya Mantanya masih gerak nih di dalam dia punya channel ya kan, terus-terusan dia bergerak di dalam channel. Berawal dari sini kali ya. Nah ini dia teman-teman, berawal dari kita ngelihat falling wedge awalnya, kemudian dia develop lagi, memanjang ya kan, membentuk channel, terus memanjang sampai akhirnya tadi sekitar malam ya, ini kalau kita lihat malam ya jam 8 jam 12 tengah malam ya di tanggal 8 kita ngelihat akhirnya dia mampu breakout ya, dan breakoutnya cukup baik di sana karena bisa dikonsider bahwa posisi breakoutnya itu terjadi dalam kondisi yang impulsif. Nah kalau misalkan seandainya teman-teman, satu, kita lihat yang mampu breakout seperti ini, lalu dia mengalami rejection, dan dia akhirnya retracement, serta bergerak di bawah low point ini. Ini artinya kita consider kondisi ini sebagai bagian dari pullback-nya dia. Dia bisa ditarik lagi sampai ke bawah, tapi kalau kalian notice, ini nanti jatuhnya malah jadi membentuk yang namanya channel guys. Ya, which is channel ini nantinya bisa jadi problem. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, teman-teman notice ya, jatuhnya jadi apa sih? Ya jatuhnya jadi berpotensi membentuk seperti bear flag gitu ya. Nah ini adalah satu concern yang kita perlu perhatikan. Itu saja sih mungkin kalau dari perspektif time frame besarnya kayak di 4 jam. Meanwhile kalau misalkan 1 jam teman-teman, in case dia memang harus mengalami pullback dan dia mendapatkan reaksi lagi ya, reaksi yang cukup powerful, maka ini saya bisa bilang bahwa overall Manta itu harusnya sedang dalam fase reakumulasi untuk persiapan dia bisa breakout dari $2,9. Karena kalau misalkan dia nggak ngelakuin itu, nggak ada proses building order, nanti breakoutnya percaya sama saya bakal nanggung guys, bakal kayak wah ini kayaknya naik nih, begitu dia nyampe $3, $3,1 aja itu mungkin udah kena reject lagi. Akhirnya apa, dia kelihatan kayak apa ya bahasa istilahnya ya hidup segan mati tak mau ya, mungkin seperti itu ya. Jadi kayak dia mau coba maju tapi majunya juga nanggung-nanggung ya kan. Akhirnya apa, ini worst case scenario malah jadi berpotensi seperti ini. Nah ini adalah satu case yang tentunya paling tidak kita inginkan lah ya, terutama buat teman-teman yang nge-hold spot di Manta gitu kan. Ini pasti paling anti lah kalau ngelihat yang kondisi kayak begitu. Jadi ini adalah satu buah pertimbangan ya saya pikir, walaupun Manta saat ini kelihatan belum kemana-mana, tapi saya pikir ini masih menjadi bagian dari persiapan untuk dia rally lagi. Yang penting teman-teman, Manta tidak boleh breakdown dari area demand krusialnya ini, dan itu ada di kisaran range price lebih kurangnya 2,515 kali ya. Ya di sini saya bakal marking seperti ini.
Alright, so that's more or less idea ya yang saya bisa sampaikan seputar Manta. Ada dua informasi di sini. Yang pertama adalah dari perspektif futures ya, mungkin pemanfaatan teman-teman. Kalau kalian mau lebih agresif, kalian bisa aja manfaatin ini. Toh risk rewardnya kan cukup bagus gitu ya. Jadi kalian expect dia naik lebih tinggi daripada resistance-nya dan kalian dapat peluang atau profit yang cukup signifikan. Nah, dari perspektif spotnya, intinya kalau buat saya di bawah 2,9 dolar harusnya teman-teman boleh pertimbangkan lah untuk start melakukan akumulasi. Mungkin cicil beli 5-10% dulu ya, bertahap ya, dibagi dalam beberapa minggu ya, probably bisa seperti itu. Intinya selama dia di bawah 2,9 saya pikir ini termasuk area yang cukup baik lah untuk kalian pertimbangkan lakukan akumulasi. Dan secara bigger pictures ini adalah invalidation levelnya dia. Jangan sampai si Manta itu breakdown di bawah area ini. Karena bila itu terjadi, Anda harus tahu selain di sini ada sebuah istilahnya kayak trendline atau neckline gitu ya, terserah teman-teman mau tambahkan atau tidak. Selebihnya adalah di bawah level ini tuh nggak ada resistance lagi guys. Ini kosong banget teman-teman. Jadi itu yang harus diantisipasi sementara waktu ini untuk token Manta. Alright, so teman-teman penjelasan saya seputar Manta semoga kiranya cukup membantu, cukup jelas dan bisa diterima oleh teman-teman. Tentu saja ini adalah opini, belum tentu terjadi 100% seperti yang saya jelaskan. Ini juga bukanlah merupakan prediksi karena saya juga mengetahui bahwa kita tidak ada yang bisa menebak masa depan dengan pasti. Jadi yang saya bisa lakukan adalah melihat atau berkaca dari data yang disajikan dan dari sana saya coba untuk konversikan menjadi sebuah skenario yang kalau misalkan terjadi kita bisa manfaatkan sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Sekiranya seperti itu. Alright, so everybody, thank you very much guys for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers and God bless guys. Bye bye.